Ya, sabar dulu ya. Ya, Pak. Ya, bacanya ini harus dibetulkan. Li'alaqatil musyabahah. Ayo, La wazni mufa'alah. syabah. Mufa'ilah apa mufa'alah? Fa'ala yufa'il mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Musyabahah li'alaqatil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asliyi. Ya, jadi ngutip Asli. harus dibetulkan. Jadi itu bedanya antara ngutip yang ngutip ngerti sama ngutip nggak ngerti. Ya. Jadi ma'aqarinatin mani'atin min ira. Di sini hamzah qata, iradah, arada yuridu iradah. Ini kurang Iya. hamzah. In aradatil makna ini juga kurang ya. Ma'nal asliyi juga kurang ya. Nah, harusnya kita kembali ke awal al-isti'arah. Di sini bentuknya ma'rifat ini. Al-isti'arah. Kita tahu bahwa sulasi mazid biharfin apa kemudian biharfaini bi ahrufin itu semua hamzahnya hamzah wasal. Ya, sehingga kalau kita baca pakai al itu bacanya jangan al-isti'arah. Itu kayak nggak ngerti bahasa Arab ya. Dari situ bisa terlihat. Nah, kalau ada alnya, kita bacanya al-isti'arah. Al-isti'arah. Kalau tidak ada al, baru isti'arah. Ya, jadi anak iki jangan Ya, Pak. hamzah wasal, hamzah qata saja. Nggak bisa membedakan ya. Jadi tolong bisa diperbaiki kembali. Oke, Mbak. Baik. Lanjut, Mbak. Iya. Yang artinya oh, isti'aratun ya al-kalimatul mustamalu fi ghairil ma'na alladhi wudi'a lahu li'alaqatil musyabahati ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Ya, artinya istiarah yaitu apabila kata yang digunakan bukan pada makna yang dibuat untuknya karena ada hubungan serupa menyerupai antara makna yang asli serta adanya qarinah yang membatasi dari makna yang asli. Dengan demikian, istiarah adalah memindah kata dari pemakaian asalnya sebab adanya persamaan atau keserupaan antara makna kata yang digunakan dengan yang dipindahkan, dan karena adanya beberapa maksud, di antaranya yaitu untuk mempertegas makna dengan menggunakan rangkaian kalimat yang lebih ringkas atau sederhana, menjelaskan makna dan untuk memperkuat makna kalimat. Lanjut, Kak. Ya, Mbak, silahkan. Adapun rukun isti'arah, Nah, baiknya gini, Mbak. Ya, jadi kalau ya Pak, ingin mengutarakan sebuah definisi, itu baiknya jangan satu saja, ya. Tapi coba rujuk ke beberapa referensi ya. Paling tidak kalau definisi itu Mbak ya, standarnya ya kalau S1 minimal 2 lah. Nah, 2 referensi. Kalau S2 ya baru 3. Baru S3 ya harus lebih dari 3. Nah, kalau S1 setidaknya ada perbandingan dengan satu saja. Seperti yang tadi ya Pak Ziad eh, apa infokan tadi di awal ya. Jadi pengertian yang paling singkat terkait dengan istiarah ini adalah apa? Tashbihun udhifa fihi ahadu tarafaihi. Ya. Tashbihun udhifa fihi ahadu tarafaihi. Daripada misalnya ada pakai pakai ta'rif yang barusan gitu ya. Nah, itu panjang sekali ya. Oke, ya, baik. Kalau referensi itu banyak sekali Mbak. Ya, bisa di-download secara gratis atau bertebaran di mana di link-link itu di mana di web-web itu banyak sekali penjelasan tentang istiarah ya, nggak kurang-kurang kalau referensi. Baik, ya Mbak.
Silakan Mbak, Ada lanjut. ya, adapun rukun isti'arah yaitu terdapat musta'ar, yaitu sifat yang dipinjamkan. Ada juga musta'ar minhu, yaitu kata yang dipinjam dari musyabbabih. Ada juga musta'ar lahu, yaitu kata yang dipinjam untuknya atau musyabbah. Macam-macam isti'arah ditinjau dari jenisnya, yaitu isti'arah tasrihiyah, ada isti'arah makniyah, ada isti'arah tamthiliyah, dan macam isti'arah yang ditinjau dari lafaz yaitu isti'arah asliyah, isti'arah tabaiyah, dan ditinjau dari pengertian yang menghimpun antara dua ujung kalimatnya yaitu isti'arah murassahah, isti'arah mujarradah, dan isti'arah mutlaqah. Adapun lanjut Kak, yang ditinjau dari jenisnya yaitu Sebentar isti'arah Mbak, tasrihiyah. sebentar. Scroll up dulu. Nah, penting ini. Ya, ini di kelas-kelas sebelumnya tidak ada Mbak. Ya. Ini yang penting macam-macam isti'arah. Ya. Taqsimul isti'arah min nawahi. Ya. Jadi pembagian isti'arah itu berdasarkan beberapa faktor. Nah, ini penting. Sebelumnya, kelas-kelas sebelumnya nggak ada seperti ini. Ya. Saya mintakan mereka untuk dilengkapi. Nah, pembagian isti'arah itu macam-macam berdasarkan atau bahasa Arabnya min nahiyah ya. Jadi berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama ditinjau dari mana yang dibuang, apakah musyabbah atau musyabbah bih. Ya. Itu ada ditinjau dari jenisnya, ada tasrihiyah, makniyah, tamthiliyah. Kemudian ditinjau dari pembentuknya, ya. Ada istilah isti'arah asliyah, ada tabaiyah, dan juga ada namanya isti'arah ditinjau dari sisi indikator Mbak, ya. Indikator atau tanda-tandanya itu bisa terbagi menjadi murasyahah, kemudian mujarradah, dan mutlaqah. Baik, bagus. Lanjut Mbak. Isti'arah tasrihiyah yaitu gaya bahasa dengan cara membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang mempunyai sifat yang sama. Yang dalam bahasa Indonesia, isti'arah tasrihiyah disebut dengan gaya metafora. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun, yang artinya keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana kamu mempercakapkan. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat At-Taubah ayat 69. Jadi di situ ada kalimat habitat. Di situ di dalam Quran artinya itu kan amal yang sia-sia. Namun makna sebenarnya yaitu unta yang mati keracunan. Jadi karena unta yang mati keracunan itu sifatnya sama dengan amal yang sia-sia. Unta yang mati keracunan itu kan sia-sia, tidak bisa dimakan, tidak bisa diapa-apakan. Sama halnya dengan habitat ini,
pada surat ini, yaitu amal mereka yang sia-sia. Seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh Talia. Ya, bentar Mbak. Ya, tolong bisa di cross check kembali terkait dengan contohnya, karena tasrih dari kata saraha, ya, artinya jelas, ya, mana yang dibuang dan mana yang tetap dipertahankan. Dalam hal ini apa musyabbah dan musyabbah bihnya? Mbak, apa musyabbahnya? Apa musyabbah bihnya? Dan mana di antara keduanya yang terbuang? Nah, oke Mbak, mana nih? Iya Pak, habitat. Hah? Habitat itu musyabbahnya Pak. Kok bisa? Ada yang bisa membantu pemakalah yang lain? Musyabahnya kaum munafik dan musyrikin. Oh Ya, iya. oke Mbak. Kemudian Ya. musyabbah bihnya? Ini Pak, orang-orang sebelum kamu. Ya, al-umam al-madiyah yang memiliki sifat yang disebut dalam ayat ini, di mana mereka asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan Oh, wa aulada. Ya. Jadi gak heran kalau kemudian kaum kafir Quraisy dan para musyrikin Makkah itu mendustakan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, umat sebelumnya saja yang lebih segala-galanya, yang lebih segala hal daripada orang kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin Makkah, mereka saja mendustakan gitu loh. Jadi secara tidak langsung ayat ini juga sebenarnya mentasliah Nabi. Artinya menghibur Nabi. Kalau kamu dalam dakwah, wahai Muhammad, kemudian didustakan oleh kaum, nggak diterima, ditolak, dan seterusnya, nggak usah kaget. Loh, umat sebelummu saja, yang mereka jauh segala-galanya, ya, capaian mereka, peradaban mereka, hadarah mereka, jauh dibandingkan kaum musyrikin Makkah. Mereka saja menolak risalah yang disampaikan oleh Nabi mereka. Kata orang Jawa, jumeneh, ya, katakanlah orang-orang kafir atau musyrikin yang capaiannya di bawahnya. Ya, nggak heran itu. Gitu. Nah, kemudian, ya, yang dihilangkan apa di sini? Ya, Mbak? Halo? Yang tidak tampak dalam ayat ini apa? Jadi musyabbah bihnya tadi apa? Orang-orang Orang-orang kamu. kafir Quraisy, ya, orang-orang yang orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, disamakan dengan musyabbah bihnya umat sebelumnya. Nah, musyabbahnya dihilangkan, ya. Kemudian dicari persamaan di antara musyabbah dan musyabbah bihnya. Persamaannya apa? Ya persamaannya sama-sama kafirnya, sama-sama musyriknya, yang sama-sama amalan mereka ya sia-sia, ya. Sia-sia. Kemudian ungkapan amalan sia-sia itu dibahasakan dengan habitat a'maluhum, ya. Karena
amal terhapus. Penghapus dalam bahasa Arab itu bisa diungkapkan dengan beberapa redaksi. Misalnya hudhifa, ya. Kenapa tidak menggunakan kata hudhifa? Hudhifat a'maluhum. Ada juga bisa digunakan kata nusikhat a'maluhum, ya. Atau bisa juga digunakan redaksi khasirat a'maluhum. Nah, kenapa menggunakan kata habitat? Tadi sudah dijelaskan Mbak Nur, ya. Jadi dipersamakan amalan mereka itu, ya, orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Makkah di zaman Nabi yang menolak risalah Nabi, akan Nabi, kemudian disamakan dengan kalladzina min qablikum, dengan umat-umat sebelumnya yang jauh di atas mereka. Nah, kemudian dicari persamaannya. Amalan mereka itu sama-sama sia-sia, seperti sia-sianya apa? Tadi, ya, unta yang mati keracunan, nggak bisa dimakan, nggak bisa untuk pangan, ya. Jadi dicari malamihnya, dicari sawabitnya, dicari khasaisnya yang menyerupakan antara musyabbah dan musyabbah bihnya. Itu Mbak ya, bisa dimengerti ya? Ya, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya syahidnya adalah habitat, maka yang dihilangkan adalah musyabbah. Ya. Musyabbah bihnya apa? Musyabbah bihnya adalah unta yang mati keracunan, Mbak. Ya. Nah, mati keracunan itu, kesia-siaan unta yang mati keracunan itu lazim diungkapkan dalam bahasa Arab, artinya dengan menggunakan redaksi habita, ya, habita, sehingga habita ini dipinjam untuk mengungkapkan kesia-siaan kesia-siaan amalan orang-orang kafir Quraisy, ya, kemudian musyrikin Makkah yang juga dipersamakan dengan umat-umat terdahulu. Jadi di sini ada double nih, Pak. Ada double tashbih, ya. Ada double tashbih. Yang pertama, kaum kafir Quraisy, Makkah dan musyrikin itu musyabbah. Kemudian ada tashbih kaf di sini. Nah, ada tashbih, kemudian musyabbah bihnya alladzina min qablikum sampai terakhir. Nah, yang kedua adalah musyabbahnya adalah amalan mereka, ya. Amalan mereka ini, kalladzina fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tu bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Ya, ini musyabbah, kemudian musyabbah bihnya adalah unta yang diracun tadi. Nah, unta yang diracun itu kemudian dibuang, ya, diambil sifat atau kesamaannya, ya, kesia-siaannya yang bisa menyamakan amalan orang kafir dengan unta yang mati sia-sia, ya. Digunakan kata yang lekat identik dengan unta yang mati sia-sia, dalam hal ini adalah kata habita, yang semestinya kalau untuk amal, ya, kata amal, ya, sebuah perbuatan, ya, itu lazim diungkapkan dengan menggunakan hudhifa atau nusikha, tapi di sini digunakan kata habito yang biasanya digunakan orang Arab untuk menunjuk kesia-siaan unta yang mati diracun, ya, nggak bisa dimakan dagingnya, nggak bisa digunakan untuk angkut-angkut, nggak bisa digunakan sebagai moda transport. Bisa difahami, Mbak, ya? Nah, dari sini adik-adik sekalian, kenapa kok kemudian kita jadi mengerti ada sebagian ulama yang melarang atau bahkan mengharamkan Al-Quran itu diterjemah, karena makna tadi yang dia sampaikan tadi tidak terakomodir dalam terjemah ini,
sehingga menyebabkan makna Al-Quran itu tereduksi menjadi rusak. Coba apa yang adik-adik pahami dari terjemah ini? Tidak ada rasa sama sekali. Tapi ketika kita memahami dalam konteks tadi ya, isti'arah tasrihiyah, itu Masya Allah. Luar biasa Allah membuat umpama. Ya, jadi nggak terungkap dalam terjemah ini. Karena sastra itu adalah bicara tentang seni. Nah, seni dalam berbahasa. Dan seni itu adalah soal rasa. Ya, oke? Bisa difahami, Mbak? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya yaitu isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah dalam bahasa Indonesia dapat juga disebut dengan gaya bahasa personifikasi, yakni sebuah jenis kiasan dengan memasukkan sifat-sifat atau kegiatan yang biasa dimiliki atau dilakukan manusia pada benda-benda yang tidak bernyawa atau ide yang abstrak. Contoh di sini yang kami ambil, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi di sini kata yang menunjukkan isti'arah makniyah yaitu kata tajri di sini yang artinya berjalan pada ungkapan wasyamsu tajri yaitu matahari berjalan. Jadi di sini menggunakan kata tajri dengan memasukkan sifat-sifat tadi yang biasa dimiliki manusia. Terus kenapa menggunakan kata tajri di sini? Karena lebih efektif dan lebih hidup karena mempunyai sifat-sifat manusia tadi. Demikian halnya dengan di sini dengan ungkapan lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak dapat mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Jadi di sini merupakan personifikasi, peminjaman kata-kata yang lebih efektif karena indrawi dan diberi atribut kemanusiaan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu isti'arah. Apa? Bisa difahami, ada pertanyaan nggak nih? Mana musyabbah, mana sawabit atau lawazimnya? Mana musyabbahnya sekarang? Musyabbahnya apa? Asyams. Musyabbah bihnya? Ya, Pak. Dibuang, Pak. Apa? Manusia al-insan atau al-makhluqat, ya, makhluk yang punya nyawa, karena makhluk yang punya nyawa itulah yang bisa berlari, tajri. Karena matahari itu nggak bisa berlari, dia benda mati. Pasti ada yang menggerakkan. Namun Allah menggunakan bahasa tajri ya untuk menegaskan bahwa ya asyams itu adalah salah satu makhluk Allah yang tunduk dengan sunnatullah. Dia tidak akan bergeser dari garis edarnya. Kalau diperintahkan sunnatullahnya ya bergerak di situ, ya di situ saja sampai hari kiamat gitu ya. Jadi kalau ditampakkan dalam tasbih asyamsu kal insan fi jiryani, misalnya begitu ya. Tapi kemudian di format sedemikian rupa, kemudian dihilangkan insannya, kemudian diambil dari sawabit atau lawazimnya manusia
yang sama-sama antara manusia dengan matahari itu sama-sama bergeraknya, dalam hal ini lari ya. Nah, sehingga outputnya atau hasil akhirnya wasyamsu tajri ya. Oke, Mbak. Ya, lanjut. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, isti'arah tamthiliyah. Isti'arah ini merupakan jenis isti'arah yang tampil dalam bentuk kalimat. Jadi isti'arah ini jenisnya sama dengan isti'arah tasrihiyah tadi, yaitu sama-sama mengungkapkan dengan cara perbandingan. Perbedaannya, isti'arah tasrihiyah itu dipinjam adalah satu kata saja, sedangkan isti'arah tamthiliyah dipinjam berupa satu ungkapan kalimat. Contoh di sini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jadi di sini kalimat yang menunjukkan isti'arah tamthiliyah pada ayat di sini yaitu pada kata may yanqalibu ala aqibaih. Di sini diartikan dengan dan siapa saja yang berbalik ke belakang. Nah, di sini maksud dari kalimat tersebut yaitu orang-orang murtad, yaitu orang-orang yang kembali lagi musyrik setelah ia masuk Islam. Jadi dengan menggunakan isti'arah tamthiliyah, penyampaian makna lebih efektif karena makna menjadi semakin jelas. Selain itu juga dapat menyampaikan sesuatu menjadi lebih meyakinkan karena disampaikan dalam bentuk permisalan. Seperti itu. Lanjut. Oke, jelas tadi Mbak? Ya, teman-teman bisa dipahami. Mohon maaf Lia, boleh minta tolong jelasin lagi yang may yang qalibu ala aqibai. Ya, jadi kan isti'arah tamthiliyah ini di sini hampir sama seperti tadi isti'arah tasrihiyah. Bedanya tamthiliyah ini yang dipinjam itu berupa satu ungkapan kalimat gitu. Di sini yang menjadi contoh yaitu di sini mimma yanqalibu ala aqibai. Jadi di sini diartikan di sini dari sini. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Jadi Gimana? Jelasnya gimana? Yang pasti adik-adik tidak akan bisa dapat maknanya ayat ini kalau hanya berbekal terjemah saja. ya, Pak. Ya. Jadi dari terjemah di sini diartikan siapa yang berbalik ke belakang di sini kan? Kan kita belum paham gitu. Apa arti dari siapa yang berbalik ke belakang ini? Nah, di sini itu maksud dari mimma yanqalibu ala aqibaih itu di sini orang-orang murtad. Nah, orang-orang murtad itu yaitu tadi orang-orang yang berbalik kembali lagi musyrik setelah dia masuk Islam gitu, berbalik lagi ke belakang seperti itu. Baik, terima kasih Lia. Nah, gimana Mbak? Ya. Jadi ceritanya perubahan arah kiblat ya itu merupakan sebuah ujian keimanan bagi para sahabat di masanya ya untuk bisa memilah dan memilih ya mana yang kuat imannya dan mana yang tidak kuat, mana yang mukminin, mana yang munafikin. Itu Mbak ya. Karena secara logika mana sih
Ini karepe piye Allah ini? Kok kiblat itu satu hal yang pokok dalam agama karena menjadi arah kita sholat. Kok dirubah-rubah itu gimana itu? Kalau hanya kita mendasarkan logika saja, maka agak sulit diterima kenyataan ini. Tapi berbeda ketika kita melihatnya dengan kacamata keimanan, sam'an wa ta'atan tau'an au karhan, maka itu akan kita bisa terima. Nah, perubahan arah kiblat itu ya, itu disamakan dengan apa? Ya, keadaan para sahabat saat itu karena mereka semua bertemu dengan Nabi ya, terlepas bahwa mereka ya bermacam-macam tingkat keimanannya dan bahkan ada yang juga munafik, ada penyusup juga. Tapi mereka sebatas bertemu dengan Nabi ya, secara zahir bersyahadat beriman ya kita katakan ya, mereka muslimin juga gitu ya. Nah, respon mereka itu adik-adik sekalian, respon mereka dalam katakanlah menyikapi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis, Al-Baitul Muqaddas di Palestina sana menjadi Syatral Masjidil Haram, ya, menjadi ke Mekkah, ke Ka'bah di Masjidil Haram, ya. Ini respon mereka. Itu dipersamakan dengan apa, Mbak? Dengan apa? Jadi basisnya isti'arah itu adalah tashbih. Maka untuk bisa memahami isti'arah, kita harus menggunakan apa? Perangkat tashbih dulu. Mana musyabbah, mana musyabbah bih. Baru kemudian kita bisa melakukan identifikasi mana yang dihilangkan di antara tarafaihi. Ya. Sekarang Pak Zia tanya, mana musyabbah dan mana musyabbah bih? Musyabbahnya Mana Mbak Syifa? Nah ini kita pening-pening mentadabburi Al-Quran itu bernilai pahala. Liyadabbaru ayati. Afala yatadabbaru. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Pening ya, kita muter nih otak kita. Kayak kalau di komputer, di laptop tuh hard disknya itu panas sekali karena putarannya kencang. Nah itu yang diharapkan ya, agar ya kita sikap kita terhadap Al-Quran tuh kayak gitu, muter la'allakum ta'qilun liqaumi ya'lamun. Dan ini sudah sering dialami oleh Pak Ziyad ya. Kalau belajar tafsir mikir tentang ini apa ini kira-kira maksudnya ini apa ini gitu ya. Oke. Mana musyabbah, mana musyabbah bihnya, mana yang dibuang, mana lawazimnya. musyabbahnya nggak disebutkan ya, Pak? Apa? Yang disebutkan itu apa, Mas? Kira-kira? Orang-orang murtad, Pak. Ya, orang-orang murtad, ya, orang-orang yang mengingkari perubahan syariat ini, ya, mereka hanya menggunakan logika saja karena mungkin, ya, keimanan mereka masih belum kuat. Oke, ya, Ya. itu musyabbah. Kemudian Musyabbah bihnya yang berbalik ke belakang. Bukan ya, Pak? Itu lawazimnya, Mbak. Oh iya. Ya, lawazimnya. Disamakan dengan keadaan orang yang berbalik arah. Yes, biasa aja, disikapi biasa aja. Gak usah baperan gitu ya.
Kalau ada di antara para sahabatmu yang kemudian menjadi murtad, menjadi ingkar, menjadi kufur, gara-gara perubahan arah kiblat itu ya boleh saya, nggak usah baper gitu. Itu kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang ya, bahasa bebas gitu. Sama seperti orang, kita malah Atiliah itu kalau sebelumnya tadi ya tasrihiyah, makniyah ya itu lebih kepada kata tadi kita bahas ayat wasyamsu tajri, satu kata tajri ya. Kemudian kalau tamthiliyah itu sebuah kalimat Mbak ya. Lawazimnya itu sebuah kalimat. Dalam hal ini pada ayat ini adalah mimpi yang kalibu ala akibai. Sama aja seperti ya orang salah arah kemudian berbalik arah itu biasa aja gitu loh. Itu biasa ujian keimanan seperti itu tuh biasa aja. Pasti orang akan terbagi dalam menyikapi itu antara iman dengan kufur gitu aja. Itu loh Mbak ya. Ya, Pak. Oke. Bisa difahami Mbak? Halo? Ya, Pak. Ya. Baik. Ya, silakan dilanjutkan, Mbak. Selanjutnya yaitu isti'arah yang ditinjau dari segi lafadz. Kalau tadi yang Bapak sebutkan itu yang ditinjau dari pembentukannya ya, pembentuknya. Yang pertama yaitu isti'arah asliyah, yaitu di sini jenis isti'arah yang lafadz musta'arnya terdiri dari isim jamid. Apa itu isim jamid? Isim jamid itu yaitu tidak terdapat sifat dan tidak diambil dari kata lain. Contoh di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi di sini yang berupa isim jamidnya itu lafaz an-nur ya. Tidak diambil dari kata lain dan tidak terdapat suatu sifat. Selanjutnya kedua yaitu isti'arah tabaiyah. Isti'arah tabaiyah ini merupakan isti'arah yang mana musta'arnya berupa isim mustaq atau berupa fi'il. Yang pertama yaitu contoh dari musta'ar yang berupa isim mustaq. Contohnya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi isim mustaq itu yaitu isim yang diambil dari kalimat lain dan mengandung suatu sifat dari kebalikan dari isim jamid. Nah, jadi kan isim mustaq itu ada 7 wazan ya. Ada isim fa'il, isim maf'ul, sigat mubalaghah, sifat musyabbahah, isim tafdil, isim zaman atau makan dan isim alat. Yang di sini contohnya lafad mim marqadina. Marqadina di sini yaitu merupakan isim makan dari lafad ar-riqad. Lafad tersebut merupakan pinjaman dari kata al-qabr. Al-qabru yaitu kuburan. Nah, jika ar-riqad itu tadi diartikan dengan al-maut yaitu mati, maka al-marqad di sini bermakna makan al-maut. Ayat di sini mengandung isti'arah musta'arnya terdiri dari isim mustaq tadi. Yang selanjutnya Ya, yaitu yang bisa difahami nggak? Ada jangan pakai SH, Mbak. SH itu short biasanya, iya, Pak. short mustaq. Tapi pakai shin. Shin ya, Pak. Ishtaqqa yashtaqu ishtiqaq. Ya, Pak. jangan pakai shin, mushtaq. Nah, ini nggak boleh ya, salah men-spell itu nggak boleh. Kalau UIN dimaklumi ya. Kalau ini nggak boleh. Mushtaq. Jadi ini gampang nih Mbak ya, istilah apakah asliyah, tabaiyah dan seterusnya ini didasarkan apakah
tadi ya, sawabit itu berasal dari kata benda yang berasal dari kata kerja atau mimushtaqatil kalimah. Jadi yang bisa ditasrif, intinya begitu ya. Mungkin kalau yang sudah belajar nahwu sama pasti akan memahami. Nah, repotnya bagi adik-adik yang mungkin belum pernah belajar ya nahwu shorof dan seterusnya di ilmu balaghah harus sudah selesai dulu ya belajar nahwu sama shorof. Baik, dalam hal ini misalnya yang A ini mana nih yang dimaksud, Mbak? Karena nggak ada perbedaan tinta di sini, nggak ada garis nggak ada garis di bawah, nggak ada penjelasan. Ya, tolong bisa ditambahkan, Mbak ya. Ya, koordinat. Maksudnya apa? Di sini maksudnya Ayo. Apa maksudnya? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ada saktah di sini. Ini surat Al-Kahfi. Ceritanya tentang Ashabul Kahfi. Apa ini bagian dari isti'arah? Isti'arah mana musyabbah bihnya, mana sawabitnya, mana lawazimnya. Ayo. kata Mbak yang Syifa? dipinjamnya. Iya, Pak. Hah? Ayo Mbak. Mbak Hayatunisa. Bentar, Pak. Udah lapar? Manyun aja. Ngantuk, Pak. Ya, ngantuk. Tidur atuh. Jujur banget. Ya, Mbak. Ayo. Musyabbahnya kubu tempat tidur. Musyabbahnya apa? kuburan, Pak. Lafad al-kubru. Ya, kuburan. Ya. Oke. Kalau itu dikatakan sebagai musyabbah, kemudian musyabbah bihnya apa? Ar-riqad. Ya, ar-rukud. Ya, itu lawazimnya itu, Mbak. Iya, Pak. Lawazimnya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Allah dalam pernyataan para ashabul kahfi ini menyamakan antara titik-titik dengan titik-titik. Apa jawabannya? Menyamakan antara membangkitkan ashabul kahfi itu dengan Orang yang meninggal. Pak. iya, orang yang meninggal karena pasangannya, Mbak, ya, pasangannya Ba'asa, ya, itu kan dari ahya, kemudian amata, kemudian Ba'asa, ya. Jadi urutannya amata menghidupkan, ahya menghidupkan, kemudian amata berikutnya adalah azab, ya enggak? Lalu Iya, Pak. kemudian Allah membuat narasi menyamakan kebangkitan dari kematian ini seperti orang yang
tidur, Mbak. Ya, rukud, raqada yarqudu. Itu marqad. Marqad itu ya kuburan. Ya, Mbak ya. Nah, kuburan itu lazim ditempati oleh orang-orang yang sudah meninggal. Padahal kenyataannya Ashabul Kahfi itu meninggal atau tidur saja? Tidur, Pak. Tidur, Pak. Nah, dari situ sudah kelihatan kan? Ya. Jadi Allah dalam pernyataan Ashabul Kahfi ini menyamakan apa? Menyamakan apa, Mbak? Titik-titiknya belum dapat diisi? Ya PR ini memang repot diajak mikir ini kalau lapar ini, Mbak, ya. Kematian, Pak. Apa? Dengan tidur. Kebangkitan. Dengan Dengan kebangkitan orang yang sudah mati itu dengan bangunnya Ashabul Kahfi dari tidurnya, betul, Pak. betul sekali. Ya Mbak Hayatun Nisa, ya, dengan bangunnya Ashabul Kahfi dari tidurnya. Ya. Keren kan? Bisa nggak memahami ini? Nah, itu luar biasa. Ya. Bagaimana mungkin secara logika orang bisa bertahan hidup ya sampai 309 walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 309 tahun, Mbak. Nggak usah nunggu 309 tahun ya. Tidur seharian aja laparnya bukan main ya. Nggak makan, nggak minum. Apalagi sampai hitungan ratusan tahun ya. Secara logika itu ya pasti nggak masuk akal. Bisa melakukan kecuali oleh zat yang menguasai kehidupan dan kematian ini. Jadi pesannya pada ayat ini adalah mudah bagi Allah ya membangkitkan, mematikan, bahkan menidurkan orang sampai ratusan tahun yang mungkin secara logika nggak bisa diterima oleh akal. Tapi bagi Allah membangkitkan orang yang meninggal itu sama mudahnya dengan mengembalikan roh orang yang sedang tidur, Mbak. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Berikutnya yaitu musta'ar yang berupa fi'il. kalau Contohnya, tadi marqat ya. ya, Marqat itu isim dari fi'il, dari kata kerja. Qada yarqudu. Rukud artinya tidur. Nama yanamu nauman wa niyaman. Tidur sama. Lanjut. Sekarang fi'il. fi'il yang di sini yang musta'ar berupa fi'il, contohnya wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Di sini yang berupa fi'ilnya yaitu lafaz nada yang meminjam kata yunadi. Maksudnya gimana, Mbak? Nada meminjam kata Yunus. Di sini musta'arnya berupa lafaz nada. Jadi lafaz nada di sini bermakna yunadi. Itu, Pak. Maksudnya bagaimana, Mbak? Nada yunadi munada. Munada. Ala wazni apa? Munada mufa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Nada yunadi. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan wa fi'alan. Dan seterusnya. Ya. Maksudnya bagaimana, Mbak? Musta'ar yang berupa fi'il. Apa yang katakan syaitnya di sini? Apa yang aneh di sini?
Nada ini kan ini Pak, menunjukkan masa yang akan datang ya Pak. Fiil